He's coming soon.
berdiri bersama-sama. Ine loyanu, ine loyanu, Elohisa, somen ine loyanu, ine loyanu, ine loyanu, Elohisa, somen Israel, ine loyanu, ine loyanu, Elohisa, somen Israel, Elohisa, somen Israel, Elohisa, somen Israel. Mari kita serahkan anak-anak sekolah Sabat ini ke dalam tangan Abah Yahweh. Baru ata Yahweh Eloheinu melech haolam, baru ata Yahweh Eloheinu melech haolam. Aser kitsanu bemisota Elovanim Yesimka Elohim ke Efraim wa kemenesi Yesimai Elohim ke Sararif kana Elolea. Bapa, kami tetap menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ke dalam tanganmu. Biarlah mulai sejak dari masa kanak-kanak, masa kecil menjadi milik kesayanganmu sendiri. Buatan tanganmu sendiri, sejak dari masa kandungan mereka menjadi milik kesayanganmu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang agamawi, keturunan kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit, dan kebodohan, kami tolak demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Biarlah yang ada dalam diri mereka hanya kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai, sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa memberkati mereka menjadi anak yang takut akan Elohim. Bapak, terima kasih kalau saat ini kami boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus. Dan jikalau sebentar kami merenungkan daftar Elohim-Mu, urapi mempelaimu dan urapi seluruh kehilat-Mu dengan urapan yang sama. Baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini dalam live streaming. Bapak memberkati dengan luar biasa. Urapan-Mu turun ke atas kami sehingga kami mengerti apa yang akan Engkau sampaikan melalui mempelaimu ini, Bapak. Terlebih di saat ini adalah hari raya perayaan Sukot, di mana hari raya yang Engkau perintahkan buat kami untuk kami bersuka cita melimpah atas-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu hanya demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berseru kepadamu. Amin. Ya. Shalom Alaikum. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita saat ini tetap saya ucapkan masih ya, karena ini hari pertama perayaan Sukot. Saya ucapkan Kak Samiah Sukot 15 Tisri sampai 21 Tisri 5781. Ya, selama 1 minggu ke depan kita akan merayakan hari raya Sukot, atau juga disebut hari raya Pondok Daun, hari raya yang penuh dengan sukacita. Tetapi hari ini saya tidak akan menyampaikan daftar Elohim tentang perayaan Sukot, karena semalam di RF Sabat saya sudah menyampaikan, dan beberapa kali saya sudah menyampaikan tentang apa itu perayaan Sukot. Dan jikalau saudara ingin tahu, saudara bisa kunjungin YouTube ya, di Yefta Moyanto. Nanti saudara akan menemukan apa itu perayaan Sukot. Jadi hari ini saya tidak menyampaikan tentang apa itu perayaan Sukot, namun saya akan menyampaikan daftar Elohim yang saya sampaikan sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu Shomer Yisrael, saudara. Shomer Yisrael sesuai tema kita kali ini. Dan tadi pujian di awal sebelum daftar Elohim tentang Shomer Yisrael tadi sudah disampaikan dalam pujian, dan ini sesuai dengan tema kita kali ini, Hine Eloyanum. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah kita akan kembali belajar tentang Shomer Yisrael, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Shomer Yisrael artinya adalah penjaga Yisrael.
Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, Shomer Yisrael artinya adalah penjaga Israel. Oleh sebab itu kita akan baca terlebih dahulu di dalam kitab suci kita, di dalam kitab Tehillim pasal 121. Kitab Mazmur atau kitab Tehillim pasal 121 ayatnya 1 sampai dengan yang ke-8. Kita baca semua aja sampai 8 ya, nggak sampai 6 tapi sampai 8. Saudara perhatikan baik-baik, saya akan sampaikan, Bapak Ibu Saudara menyimak dengan baik. Tehillim 121 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Nyanyian pendakian, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Yahweh pencipta langit dan bumi. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Lihatlah, tidak akan terlelap ataupun tertidur penjaga Israel atau Shomer Yisrael. Yahweh adalah penjagamu. Yahweh adalah pelindung pada tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakitimu pada siang hari, ataupun bulan pada malam hari. Yahweh akan menjagamu dari segala kejahatan. Dia akan menjaga jiwamu. Yahweh akan menjaga kepergianmu dan kedatanganmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kalau kita membaca kitab Tehillim atau Mazmur 121, ini adalah salah satu ayat atau dafar Elohim yang menguatkan kita. Ini adalah ayat yang begitu dahsyat kalau kita baca berulang-ulang, dan itu menguatkan kita di saat situasi-situasi yang sulit, di saat situasi-situasi yang kita ini dalam pergumulan yang berat. Nah, ayat ini bisa menguatkan kita, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Di situ dikatakan nyanyian pendakian. Artian nyanyian pendakian itu nyanyian ratapan, nyanyian ziarah, saudara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Dan ini hampir saat orang dalam pergumulan dan membutuhkan pertolongan, orang akan pikirannya itu kemana-mana, saudara. Saya pengen ke sana, saya pengen ke sana, ke sana. Kira-kira mana yang bisa saya menolong saya? Inilah ratapan orang yang rindu, pengen apa yang saya dapatkan. Makanya ayatnya dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolonganku? Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, tetapi pemazmur memiliki jawaban yang sangat luar biasa. Di ayat kedua dikatakan, Esrenu, dikatakan Esri Ma'im Yahweh Ose Shamayim Va'aret. Pertolonganku ialah dari Yahweh pencipta langit dan bumi. Nah, sekalipun orang melayangkan matanya ke gunung-gunung kemanapun mencari pertolongan, tetapi pemazmur mengajarkan pertolongan yang paling hakiki, yang paling utama dan paling jitu adalah hanya kepada Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Orang bisa mengecewakan, manusia bisa mengecewakan, sahabat bisa mengecewakan, gembala bisa mengecewakan, orang yang paling dekat bisa mengecewakan, saudara bisa mengecewakan. Tetapi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh itu penolong yang sejati. Amen. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, di ayat yang ketiga dia katakan, dia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Kalau saudara bertemanan WhatsApp sama saya, saudara, di WA, beberapa hari yang lalu saya sudah ngirim renungan yang saya beri judul Gusti Ora Sare, saudara. Artinya kita sering membaca tulisan itu, Gusti Ora Sare. Artinya Tuhan itu tidak tidur. Jauh sebelum orang menulis tulisan itu, kitab suci sudah menulis, saudara, bahwa Elohim kita tidak tertidur. Amin. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini sudah ribuan tahun yang lalu. Kalau dihitung dari sekarang sudah 3.000-an tahun yang lalu, saudara, kitab ini ditulis. Kalau dari sekarang loh, saudara.
Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, hampir 3.000 tahun yang lalu sudah ditulis kalau penjagamu tidak akan terlelap. Lihatlah, tidak akan terlelap ataupun tertidur. Artinya Gusti ora sare. Tuhan itu tidak tidur. Shomer Yisrael, penjaganya Yisrael. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita akan lihat di dalam Tehillim atau Mazmur 121 ayatnya yang keempat, saudara. Di situ dikatakan Hineloyanum Veloyisan Shomer Yisrael. Tadi pujian ini tadi sudah kita naikkan pas awal sebelum Dabar Elohim kita naikkan, saudara. Di situ dikatakan, saudara, Hineloyanum Veloyisan Shomer Yisrael. Lihatlah, tidak akan terlelap ataupun tertidur penjaga Yisrael. Nah, seringkali saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, sebelum kita mengenal Bapa Yahweh pun, orang Kristen, orang Nasrani di Indonesia khususnya selalu menyebut saya ini Israel rohani, saudara. Betul nggak? Saya ini Israel rohani, bukan Israel duniawi. Berarti kalau ada Israel rohani, berarti asal Israel duniawi. Nah, saya nggak tahu yang dimaksud Israel duniawi itu yang mana. Kalau rohani yang mana, saudara? Berarti kan ada rohani, pasti ada yang duniawi, saudara. Nah, seringkali kita juga menyebut itu, saudara. Nah, saudara yang dikasih, lihatlah tidak akan terlelap ataupun tertidur penjaganya Israel. Sekarang siapa Israel itu? Siapa Israel itu, saudara? Kita akan lihat, saudara, Galati atau Galatium pasal yang ketiga ayat 29. Galatium atau Galati pasal yang ketiga, saya akan bacakan buat saudara. Ayatnya yang ke-29. Dan jika kamu milik Hamasyah, berarti kita miliknya Yesua, saudara, ya. Maka kamu adalah keturunan Abraham. Jadi kalau orang menyebut, loh, kita ini keturunan Yesua bukan keturunan Abraham, kitab suci mencatat jika kamu miliknya Yesua Hamasyah, berarti kita boleh menyebut kita keturunan Abraham. Amin. Dan kalau keturunan Abraham, bahkan ahli-ahli waris menurut janji. Kalau kita keturunan Abraham, makanya kita menyebut Israel rohani, saudara. Karena Israel itu keturunannya Abraham dari Yakub, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, sekarang kita lihat siapa itu Israel, saudara. Ya, kita lihat, saudara, lihat gambar yang saya tunjukkan. Ini tulisan Yisrael. Yisrael itu berasal dari Yakub. Orang sering berkata bahwa Yakub artinya penipu. Itu salah, saudara. Yakub itu artinya tidak penipu, saudara. Yang orang bilang artinya penipu nggak tahu terjemahan. Yakub dalam bahasa Ibrani artinya pemegang tumit. Aslinya, saudara. Kenapa? Karena waktu Yakub itu lahir, itu kembar bersama dengan Esau, saudara. Dan waktu Esau itu lahir, Yakub memegang tumitnya Esau. Saudara boleh buka baca di kitab Sefer Hayasa. Maka disebutkan bahwa arti Yakub adalah pemegang tumit. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, nah, Yakub di sini, saudara, artinya pemegang tumit. Kenapa, saudara, kok dia bisa sampai menjadi namanya Israel? Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh ini, Yakub. Nah, sekarang namanya dirubah menjadi Israel. Dia yang selalu memperoleh kemenangan yang luar biasa. Makanya dikatakan bahwa nanti anakmu yang bungsu akan menjadi yang sulung. Dan dia akan menjadi tuan atas yang sulung, saudara. Jadi dia akan menjadi tuan. Membuktikan begitu Esau itu dari padang dan dia kelaparan, saudara, sampai haus. Dan waktu itu si Yakub ini membuat sup kacang merah, saudara. Dia katakan, berikan aku dari yang merah-merah itu. Dia katakan, berikan dulu hak kesulunganmu buat aku, saudara.
Nah dari situ memang sudah di skenario-nya Elohim. Bahkan sampai saat dia memegang tumit. Artinya Yakub ini gak mau ngalah sama kakaknya, saudara. Dia gak mau ngalah. Ibaratnya lahir pun dipegangi, kalau perlu aku duluan. Tahu saudara? Ini artinya seperti itu. Makanya begitu ada kesempatan kakaknya si Esau ini dari padang dan kelaparan, dia katakan tuker dulu hak kesulunganmu. Padahal di Israel, saudara, keturunan Abraham, sulung itu sangat penting, saudara. Makanya sampai disebut bahwa Israel adalah anakku yang sulung, saudara, dan itu penting, sangat-sangat penting. Oleh sebab itu begitu Esau memandang rendah kesulungannya, mulai sejak saat itu, jadi dia gak bisa sampai apapun terjadi, sampai berkatnya Yisak pun akhirnya jatuh kepada Yakub, saudara. Sekarang kita lihat kenapa namanya Israel. Ternyata nama Israel itu semua dari hurufnya itu dari keluarganya Abraham. Nama Israelnya kita lihat ya, Yod. Di sini ada kata Yitzhak dan Yakub. Diawali hurufnya pasti Yod, saudara. Yitzhak dan Yakub. Kemudian ada Sin dari kata Sarah, saudara. Sin. Ini keluarga Israel. Nanti ada kenapa kok tidak yang lain, saudara? Ini adalah memang yang saya bilang keluarga yang di dalam, yang inti, saudara. Terus ya. Kemudian Res itu dari kata Rivka dan Rachel. Saudara, ini memang keluarga, termasuk Yakub pun itu waktu dia kok, kenapa kok nggak Bilha dan Silpa? Karena Bilha dan Silpa bukan yang pertama yang pengen dirindukan oleh Yakub. Karena Yakub mencintai yang pertama Rahel, kemudian diberikan Lea. Tapi berbeda dengan Silpa dan Bilha. Kemudian Alef itu dari kata Abraham, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan Lamet di sini dari kata Lea. Jadi sebenarnya Israel itu memang keluarga yang sudah ditentukan oleh Elohim. Amin. Artinya menjadi keluarga yang betul-betul luar biasa. Nah sedangkan kita ini orang goyim, orang yang dari luar. Bagaimana kita bisa menyebut keturunan Abraham? Wong kita juga darah Yahudi tidak, darahnya Israel tidak. Tetapi kitab suci mengatakan dalam kitab Galatia tadi, dan jika kamu milik Hamasya, artinya begitu kita sudah dibeli oleh darah Yesua, berarti kita adalah keturunan Abraham. Kitalah Israel rohani. Amin. Yang sudah dibeli dengan darah yang mahal. Bahkan ahli waris menurut janji. Artinya kita juga mendapat ahli waris menjadi Israel yang rohani. Amin. Sampai di sini paham, saudara? Lanjutkan ya. Nah, kita akan lihat, saudara. Somer Israel atau Israel secara rohani, saudara. Yang pertama adalah jika kita Israel rohani, kita harus menyembah Elohimnya Israel. Betul nggak, saudara? Yaitu apa? Yahweh. Lucu, saudara. Kalau orang bilang saya Israel rohani, tapi Tuhannya bukan dari Israel, saudara. Banyak nggak yang kayak gitu? Banyak banget. Banget nggak? Bingit, saudara. Kenapa, saudara? Saya Israel rohani, tapi Tuhannya nggak dari Israel. Nah hari ini kita belajar, jika kita Israel rohani, maka Elohimnya, Tuhannya pun harus dari Israel, yaitu Abba Yahweh. Amin. Kita akan lihat, saudara, di dalam kitab 1 Difri Hayamim atau 1 Tawarik pasal 16. 1 Tawarik pasal 16, 1 Difri Hayamim pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-26. Ayat yang ke 26. Ya. Nah, 1 Tawarik pasal 16 ayatnya yang ke-26, nanti saya sambung lagi. Nah, ayat 26 kita baca dahulu ya. Perhatikan ya ayat 26. Ayat 26 kan, sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang menciptakan langit. Amin. Dikatakan di situ Kikol Eloi Ha'amim Elilim wa Yahweh Samayim Asa. Artinya kalau kita Israel rohani, di dunia ini banyak ilah,
Di dunia ini banyak Tuhan. Setiap bangsa, setiap keyakinan punya Tuhan sendiri-sendiri. Makanya disebut Kikol Eloi Ha'amim Elilim. Sebab segala Tuhannya bangsa-bangsa menurut kitab suci kita adalah Elilim, saudara. Wa Yahweh Samayim asa, tetapi Yahweh lah yang menciptakan langit. Artinya hanya ada satu yang disembah Israel, yaitu namanya Yahweh. Amin. Paham saudara? Amin. Sekarang kita loncat ayat yang ke-36 ya. Di situ dikatakan saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya bacakan buat saudara ya. Terpujilah Yahweh Elohim Israel dari kekal sampai kekal. Maka seluruh umat mengatakan amin. Dan terpujilah Yahweh. Amin. Artinya saudara yang dikasih, nama Yahweh itu kekal. Bukan sebatas perjanjian lama toh. Nama ini kekal. Makanya ayatnya dikatakan baru Yahweh Elohim Israel min ha'olam wa adha olam wa yomru kol ha'am amin wa halel la Yahweh, dalam bahasa Ibrani itu. Saudara, kalau ini diterjemahkan secara bebas, maknanya sangat dalam. Perhatikan ya, saya bacakan. Baru Yahweh Elohim Israel, terpuji atau diberkatilah Yahweh Elohimnya Israel. Terus dikatakan minha olam wa adha olam, dari kekal sampai kekal. Artinya namanya Elohim Israel itu kekal. Amin saudara. Amin. Dan dikatakan wa yomru, maka berkatalah kol ha'am, umat. Kol seluruh umat. Makanya kalau goyim itu berarti bangsa, kalau am itu umat. Dan seluruh umat mengatakan amin. Terus dikatakan apa saudara? Wa halel la Yahweh, maka terpujilah Bapa Yahweh. Amin saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah ini nama ini kekal. Ini yang pertama saudara, Shomer Israel. Jika Shomer Israel atau penjaga Israel dan kita mengaku Israel rohani, maka kita harus menyembah Elohimnya yang sama dengan Israel, bukan yang lain, yaitu Bapa Yahweh. Yang kedua, jika kita Israel rohani, maka pengajarannya juga harus bersumber dari Israel saudara. Kalau kita ngakunya Israel rohani, masa hari rayanya ngambil dari Yunani? Ya nggak bisa. Hari rayanya juga harus dari Israel sesuai kitab suci saudara. Yohanan 4 ayat 22. Perhatikan Yohanan 4 ayat 22 saudara. Yohanan pasal 4 ayat 22. Saya bacakan buat saudara. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, karena keselamatan berasal dari orang-orang Yahudi. Amin. Jadi artinya saudara, ya kita berkiblatnya di sana, bukan berkiblat di mana-mana saudara. Termasuk salah satunya adalah merayakan hari raya. Amin. Hari rayanya ada 7 yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh. Ini perintah, inilah hari raya, ketetapan hari raya yang harus kamu rayakan. Ya dirayakan, namanya harus. Dan salah satunya adalah Sukot atau pondok daun atau tabernakel saudara. Dan saya nggak menyampaikan tentang ini lagi ya. Sekali lagi, hanya salah satunya hari raya. Ya hari rayanya harus kembali ngikutin kitab suci saudara. Ya. Kemudian yang ketiga, jika kita Israel rohani, maka Yeshua HaMashiach adalah juru selamat kita. Amin. Jika kita Israel rohani, maka Yeshua HaMashiach adalah juru selamat kita, bukan yang lain. Paham saudara? Buktinya apa juru selamat kita? Seperti kitab Galati tadi yang kita baca, kita sudah menjadi miliknya HaMashiach, miliknya Yeshua. Jadi ya Yeshua harus menjadi juru selamat kita, bukan yang lain saudara. Kisah 4 ayat 12. Perhatikan, saya bacakan kembali. Atau Sluhim atau Slihim ya. 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain, karena di kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita diselamatkan kecuali hanya Yeshua HaMashiach. Amin. Makanya Yeshua sampai menyampaikan dakwahnya ani haderek.
Akulah jalan. Berarti jalannya cuma satu, melalui Yesua. Wahaemet, jalan yang isinya kebenaran. Paham saudara? Jalan, ini haderek wahaemet, jalan tapi bukan kebetulan, tapi jalan yang dalamnya isinya kebenaran. Wahakayem, kalau kita melewati jalan satu tadi yaitu Yesua, kita akan menemukan kebenaran yang sampai kepada kehidupan. Wahakayem, amin. Jadi saudara, jalan yang kita lewati cuma Yesua. Dan Yesua adalah Tuhan yang penuh dengan tanggung jawab. Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi siapa? Bagi kamu. Dan setelah aku menyediakan tempat, aku akan datang lagi untuk menjemput kamu, supaya nanti di mana aku berada, kamu pun berada. Di mana ada Yesua, kita ada di situ. Amin, amin saudara. Amin. Jadi ini adalah Tuhan yang tanggung jawab. Kalau orang yang nggak tanggung jawab itu begini saudara. Ayo Pak Nowo, saya ajak ke Jakarta. Begitu sampai Jakarta nih Pak, namanya Monas ini ya Pak, tapi saya tak makan nasi Padang dulu. Begitu saya masuk makan nasi Padang, saya pergi. Ini namanya nggak tanggung jawab, ngajak ditinggal pergi saudara. Tetapi Yesua tidak. Amin. Dia mengenalkan dirinya sebagai Masias, sebagai Mesias saudara. Dan kemudian dia pergi ke tempat Bapa untuk menyediakan tempat buat kita. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saudara, sekali lagi, kalau kita mengaku Yisrael rohani saudara, berarti Elohimnya adalah Yahweh. Amin. Ayo kita bersama-sama katakan, saya Yisrael rohani dan Tuhan saya adalah Bapa Yahweh. 1, 2, 3. Saya Yisrael rohani dan Tuhan saya adalah Bapa Yahweh. Amin. Haleluya saudara. Kita lanjutkan saudara. Ya. Nah, kemudian saudara dikasih oleh Bapak ya. Somer Yisrael tidak tertidur, penjaganya Yisrael tidak tertidur, Elohimnya Yisrael, Gustinya Yisrael boten sare. Tuhannya Yisrael tidak tertidur. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukti apa saudara? 1, yang pertama, selalu menjadi penolong bagi umatnya. Amin. Makanya pertolonganku dari mana? Orang sudah melayangkan matanya ke gunung-gunung kemana-mana, isinya kecewa. Tetapi pertolonganku ialah di dalam nama Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Artinya bahwa selalu menjadi penolong buat kita. Amin. Kadang saya takjub sendiri dengan keajaiban yang Tuhan berikan saudara. Begitu dahsyatnya, luar biasa cara Bapak Yahweh itu. Begitu memberkati dengan luar biasa. Kita lanjutkan saudara. Yang kedua, ya, tidak membiarkan kita goyah, apalagi sampai terjatuh saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi tidak membiarkan kita goyah. Kalau seandainya ada orang itu goyah karena bukan menempel sama Tuhan, seandainya dia tetap melekat sama Elohim, gak mungkin dia goyah. Amin saudara. Saya selalu memposisikan diri saya ini anak, dan Bapak Yahweh adalah Bapak saya. Kalau saya ini Bapak Yahweh, saya ada anak dan saya punya anak kecil. Nah, begitu anak itu jalan dan itu membahayakan, pasti cepet langsung saya rangkul dan saya gendong. Betul gak saudara? Itu Elohim atau Bapak yang bertanggung jawab. Gak ada orang tua anaknya, nih anaknya kecil nih, terus itu jalan raya di depan. Begitu anaknya lari, wes angel ini. Angel gak mungkin saudara. Bablas anaknya ada tempat. Ya kan gitu saudara. Gak mungkin orang tuanya begitu, pasti terus ditangkap. Kalau sampai ada yang seperti itu, wes angel itu saudara. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di situ katakan itu orang tua yang bertanggung jawab, sama dengan Bapak Yahweh, tidak membiarkan kaki kita goyah. Kecuali memang kita sing angel saudara. Ya. Kita lanjutkan. Ini ayatnya kita baca dulu ya. Mungkin saya yakin saudara apa di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 37 ayat 23 ya, apa? Yahweh menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi Yahweh akan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan. Nah, hidupnya orang itu angel, saudara. Wis angel, ya jangan salah kalau dia sampai terpleset. Kenapa? Karena wis angel. Tapi kalau hidupnya berkenan kepada Elohim,
paham saudara? Hidupnya berkenan kepada Elohim, dia tidak akan sampai tergeletak. Amin. Amin. Ya, katakan apa? Yahweh akan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada, dan apabila dia jatuh tidak sampai tergeletak, karena Yahweh akan menopang. Kenapa? Hidupnya berkenan. Paham sudah? Yang ketiga, kita selalu dalam pengawasannya. Orang kalau dalam pengawasannya Tuhan, waduh, luar biasa sudah. Coba kalau kita ini sebagai orang tua atau kita sebagai anak diperhatikan sama orang tuanya atau apapun, rasanya senang. Berarti saya diperhatikan daripada dicuekin, betul nggak? Sama dengan Tuhan itu saudara. Kita selalu dalam pengawasannya Tuhan. Elohim selalu mengawasi kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Kita lanjutkan. Yang keempat, menjadi tempat perlindungan bagi umatnya. Menjadi tempat perlindungan. Bapa yang baik adalah tempat perlindungan. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya kasih gambaran. Kira-kira kalau burung Raja Wali atau elang lawan ayam, induk ayam menang mana? Menang elangnya dong. Tetapi saat dia punya anak, saudara, nih induk ayam ini punya anak, saudara yang kasih Tuhan, dia akan melindungi anaknya di bawah kepaknya, betul nggak? Nggak peduli itu nanti ada elang atau Raja Wali, dia tidak memusingkan. Saya mati pun nggak apa-apa, yang penting anak saya selamat, saudara. Nah, sama. Bapak Yahweh menjadi tempat perlindungan bagi umat-umatnya. Amin. Saudara yang dikasih, di dalam kitab Tehillim tadi 121, Yahweh menjadi tempat perlindungan yang dahsyat, yang tinggi, yang luar biasa. Kita lanjutkan saudara. Menjaga umatnya sampai kapan? Selamanya. Sampai selamanya. Jadi menjaganya nggak cuma sampai wis. Ini beda saudara. Bedanya begini, saya kasih gambaran. Beda lagi. Kalau manusia sampai orang tua, betul nggak? Saya punya anak, nanti anak saya menikah, dia punya rumah sendiri, wis bukan dalam pengawasannya orang tua, betul nggak? Wis kamu mandiri, kamu mulai bekerja sendiri, mulai apa-apa sendiri. Beda ayam, tahu ayam? Ayam ini coba kalau manusia itu digambarkan kayak ayam beruntak semua. Ayam ini kalau sudah punya pacar, dia ikutin pacarnya. Tapi kalau pacarnya ini sudah bertelur, akan ditinggal cari pacar yang lain. Ya enggak? Nanti sudah gitu, begitu ayamnya menetas, cari makan sendiri. Nggak ada itu bapaknya nyariin makan buat anak-anak ayamnya. Ada nggak? Bapaknya nggak ada. Coba kalau manusia seperti ayam, ngamuk semua nih perempuan-perempuan. Ya nggak saudara? Kok enak nih jadi laki-lakinya. Saudara yang dikasih. Nah, hari ini kita belajar banyak hal, bersyukur kita jadi manusia. Apalagi kita punya Elohim, punya Tuhan yang maha dahsyat. Dia memperhatikan kita, bukan selesai kita menikah dilepaskan, tidak, tapi sampai selama-lamanya. Tetap dalam pengawasan. Bahkan mungkin usia kita sudah lanjut pun tetap dalam pengawasan Bapak Yahweh. Dan menjaga umatnya sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi Elohim menjaga umatnya itu sampai selama-lamanya. Kita akan lihat ayatnya ya. Nah, ayat yang tadi kita baca. Tehillim atau Mazmur 112 ayat 121. Ini saya nulisnya 121 harusnya. 121 ayat 8. Yahweh Yismar Setka Ufoika Me'ata Wa'at Olam. Yahweh akan menjaga kepergianmu dan kedatanganmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, sorry salah nulisnya 121 ya. Ayat 8. Jadi saudara, Yahweh itu akan menjaga kepergianmu. Makanya kalau mau pergi doa. Amin. Kalau mau pergi kemanapun doa, Bapak saya serahkan tubuh jiwa roh saya ke dalam tanganmu saat saya pergi sampai saya kembali ke rumah. Oke, kalau orang bareng sama saya naik mobil atau naik motor, doa dulu. Nggak doa ya nggak jadi berangkat. Nomor 1 doa. Nah, terus kemudian apa saudara? Menjaga kepergianmu dan kedatanganmu. Kenapa rumahnya orang Israel ada mesusa? Ya nggak, yang ditempel di pintu. Karena orang Israel selalu membiasakan dia yang baik. Dia akan pegang mesusa itu dan dia katakan, Bapak Yahweh menyertai melindungi saya. Dia El Shaddai yang memberkati saya saat masuk maupun saya keluar. Amin.
hal yang baik luar biasa. Dia akan selalu mengingat Tuhan. Dari sekarang sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Artinya itu kekal sampai kita nanti menghembuskan napas kita yang terakhir. Tetap Dia akan menjaga kita. Amin. Bahkan kita sudah meninggal pun kita akan berjumpa Tuhan tetap bersama dengan Elohim. Amin. Itulah janjinya. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh yang terakhir. Yang terakhir saudara, sikap kita sebagai Israel rohani. Karena kita memiliki Shomer Israel atau penjaga Israel, yaitu Bapak Yahweh. Sikap kita apa yang harus kita lakukan saudara? Yang pertama yang harus kita lakukan, selalu bersyukur dalam segala hal. Karena memiliki Elohim yang tidak pernah tertidur menjaga kita. Memiliki Tuhan yang gak pernah tidur. Memiliki Gusti sing boten pernah sari. Amin. Jadi saudara yang bersyukur punya Elohim yang luar biasa. Jadi menjaga dengan luar biasa saudara yang dikasih Tuhan. Sebab itu saudara, makanya kalau mau tidur, sebelum tidur berdoa. Secapek apapun, selalu katakan, Bapak Yahweh, sebentar saya mau tidur. Saya serahkan tubuh jiwa roh saya ke dalam tangan-Mu. Jauhkan dari mimpi buruk, kuasa jahat, bencana apapun, sehingga saya dapat tidur dengan nyenyak dan besok bangun pagi. Saya serahkan seluruh tubuh jiwa roh saya ke dalam tangan-Mu. Kenapa berdoa begitu saudara? Karena seandainya kita sudah tidur, saking tidurnya enak, nggak bangun lagi saudara, berarti tubuh kita sudah serahkan sama Tuhan. Amin. Pernah nggak saudara berdoa begitu? Kalau Tuhan aku capek, kesel, Tuhan aku tak bubuk, itu namanya angel saudara. Ya, makanya kalau mau secapek apapun tidur, Bapak Yahweh, sebentar saya mau istirahat, mau tidur, saya serahkan tubuh jiwa roh saya ke dalam tangan-Mu. Saya selalu berdoa, jauhkan mimpi buruk, kuasa jahat apapun, bencana apapun. Saya selalu berdoa begitu. Kenapa? Karena kalau orang tidur mimpinya buruk pun gak bisa tidur. Betul gak saudara? Apalagi ada bencana, ada segala macam, wah gak bisa tidur saudara. Makanya serahkan tubuh jiwa roh kita. Dan seandainya besok itu tidurnya selamanya, berarti tubuh jiwa roh kita sudah milik Tuhan. Amin. Karena sudah diserahkan sama Tuhan. Paham saudara? Nah besok bangun pagi, loh kok iso bangun? Ternyata masih dikasih kesempatan bernapas lagi, doa lagi. Ngapain? Ya bersyukur. Berarti saya masih bisa bernafas saudara, bisa menikmati. Jangan begitu bangun, wah kawan, terus kabur. Tidak, saudara, tetap berdoa, tetap berserah. Saya tuh mau tidur malam tetap bangun, mesti pagi tetap alarm sudah tak buka. Cuma saya mesti ngirim renungannya agak siang saudara, karena kalau jam kerja bacanya mundur. Mesti gitu saudara. Ya. Saudara, yang kedua, selain bersyukur, tidak menggunakan akal pikiran dan logika kita. Bagaimana cara Elohim menjaga kita, tetapi gunakan hati yang taat. Paham saudara? Artinya nggak perlu mikir, Tuhan jogoni aku piye, apa pakai turun baik dikipasin. Nggak perlu mikir. Ada orang begini saudara, saya pernah dengar, kalau berdoa jangan bilang Tuhan jagai saya, emang Tuhan satpam. Ya kita pakai logika namanya. Kita nggak perlu mikir pakai logika, karena Tuhan Maha Kuasa. Amin. Dia sanggup memerintahkan malaikatnya untuk menjaga kita saudara. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya beri contoh saudara. Kalau kita punya pekerjaan di bos pak, atau polisi lah, atau aparat lah, besok saya mau mengantar barang nih, bawa uang jutaan. Yang nganter komandannya nggak? Belum tentu. Komandannya cukup bilang ajudannya yang antar kawal ya. Betul nggak saudara? Tapi ngomongnya saudara sama ajudannya? Enggak tuh. Iya nggak? Tetap dia ngomong sama bosnya. Bos, saya mau pergi nih, tolong kawal. Ya udah diantar. Bosnya sanggup mengirim pengawal berapa saja. Betul nggak saudara? Jadi kita nggak perlu pakai logika, Tuhan nanti saya pas tidur dia saya menjaga, atau saya pas pergi jaganya pakai apa ya? Apa Tuhan waktu saya nyetir mobil pakai Superman jaga saya sepanjang mobil saya? Kita nggak perlu pakai logika, itu urusannya Tuhan. Amin. Yang jelas saudara yang dikasih, kita tidak menggunakan akal pikiran, nggak mampu. Otak pikiran kita itu menjangkau yang seperti itu. Oleh sebab itu tidak menggunakan akal pikiran dan logika kita. Bagaimana cara Elohim menjaga kita?
tetapi gunakan hati. Amin. Saya yakin bahwa Tuhan pasti tetap memelihara dan menjaga saya. Amin. Yang ketiga, Yeshua HaMashiach adalah Yeshua HaMashiach Shomer Amo Kila Olam Faed. Ya, yuk kita baca bersama-sama ayat ini ya. Yeshua HaMashiach Shomer Amo Kila Olam Faed. Artinya kalau tak terjemahkan, Yeshua HaMashiach menjaga umatnya dari kekal sampai selama-lamanya. Di kitab sucinya di mana? Sekalipun nggak persis plug ini hanya tulisan saya, saudara. Tetapi intinya sama. Matius 28 ayat 20. Ya, Yeshua katakan apa? Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Artinya menjaga. Nah, sama dengan ini, saudara. Yeshua HaMashiach itu Shomer, menjaga amo umatnya sampai selama-lamanya. Amin, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kalau kita mengakui Israel rohani, mari kita kembali ke hal yang rohani. Karena urusan rohani harus diukur dengan rohani. Kalau diukur rohani, Tuhannya pun harus yang rohani. Amin. Yaitu Elohimnya Israel. Amin. Penjaganya Israel, Shomer Israel. Ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 7 ya. 1, 2, 3. Wahai Elohim Yetzaf Selomo Asher Lo Yekilenu Kal Sekel Litzor Et Libechem Wa Et Hekyon Rukahem Be Yeshua HaMashiach. Dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala akal pikiran akan menjaga hatimu dan akalmu di dalam Yeshua HaMashiach. Jadi kita yang kitanya wis melampaui segala akal pikiran. Kita nggak perlu pakai akal dan pikiran. Amin. Kalau urusan dengan Tuhan pakai hati. Amin, saudara. Saya yakin Tuhan, saya mau menanam, saya pakai hati, saya nggak perlu. Wah, kalau pakai akal, ini musim gini nggak perlu, karena Tuhan sanggup dan pasti sangat sanggup. Amin, saudara. Jadi nggak perlu nih. Dan damai sejahtera, ada kata shalom ya, dari kata shalom itu shalom. Dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala akal pikiran. Kita nggak mampu kalau kita harus pakai logika kita ya. Akan menjaga hatimu ya, dan akalmu di dalam Yeshua HaMashiach. Jadi saudara, kita bersyukur punya Elohim yang maha dahsyat. Dan yang paling terakhir, bangkit berdiri kita baca bersama-sama. Yuk. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apa Yahweh Elohim besem Yeshua HaMashiach Shomer Israel wa et amo kila olam faed. Haleluya, amin. Yes. Beri tepuk tangan. Saya undang worship leader, singer, pemain musik maju ke depan. Kita angkat pujian.